Shirley, untuk penyakit hati, apakah mungkin Shirley ada keresahan terkait dengan penyakit hati dengan situasi negeri ini saat ini? Lebih ke fenomena sosial media, Ustaz. Kan sekarang gampang banget nyebarin informasi. Dan dari situ akhirnya muncul penyakit hati. Iri dengan kawan kita, atau nggak senang misalnya. Atau bahkan memposting tapi berharap misalnya ada ekspektasi. Nah itu gimana Ustadz? Karena kan penyakit hati itu nggak terlihat, tapi dampak dari penyakit hati itu dirasakan. Entah kita menghujat, entah kemudian kita sering menganggap diri kita sendiri rendah, dan seterusnya. Itu bagaimana mengontrol diri, apalagi di media sosial sekarang yang luar biasa spreadingnya. Jadi kita bahas tentang hati ini apa sebetulnya. Di dalam tubuh manusia, kata Nabi SAW, ada satu gumpal daging yang namanya hati. Qalb. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh jasad, seluruh tubuh. Kalau itu rusak, rusak semuanya. Di hati kita nih mesti ada kebesaran Allah. Dan kalau kita mengaku sebagai orang Muslim, ya, apalagi ini mau Ramadan ya, besok mau puasa kita, membersihkan hati ini, memenuhi hati dengan iman yang sempurna. Ya, ma fi qalbi ghairallah, tidak ada siapapun apapun dalam hati selain Allah. Kalau di hati sudah ada Allah saja, nggak mungkin ada hasad, iri, dengki, dendam, kebencian, nggak mungkin. Ya, kalaupun kita mau membenci, kita nggak akan membenci orang, kita akan membenci kemaksiatan, bukan pelaku maksiat. Kita akan membenci dosa, bukan pendosa. Kita benci dengan penyakit, bukan orang sakit. Nah, maka orang yang hatinya baik itu, Bang, dia selalu berprasangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Jadi gini, Bang, hati qalbun salim itu hati yang tenang, hati yang bersih. Hati yang tidak ada kebencian kepada orang. Ada satu hari Rasulullah SAW, satu subuh, bilang sama sahabat Nabi, habis sholat subuh jamaah kan, kalian mau lihat ahli surga nggak? Kata sahabat, mau. Masuk seorang sahabat, tua, sebaru baya kan, air wudhu masih menetes di jenggotnya. Kata Nabi, dia ahli surga. Dan itu 3 waktu yang berbeda Nabi katakan, sahabat ini ahli surga. Maka Sayyidina Ali penasaran apa sih amalan orang ini sehingga Nabi katakan dia ahli surga. Setelah diselidiki selama 3 hari, dia menginap di rumah orang itu, Sayyidina Ali, ternyata tidak ada amalan yang spesial, Bang. Biasa-biasa kayak kita gaul. Sholatnya juga nggak ada yang berlebihan, nggak panjang-panjang, biasa. Baca Al-Qurannya juga biasa aja. Sampai Sayyidina Ali bertanya, apa amalanmu sehingga Nabi katakan kamu ahli surga? Dia bilang nggak punya amalan apa-apa, biasa aja. Pertama itu tawadu, dia nggak sombong. Yang kedua, setiap malam sebelum aku tidur, aku membersihkan hatiku. Dengan cara apa? Aku berdoa. Doanya kayak gini, boleh satu Indonesia ikuti doa itu. Ya Allah, aku memaafkan seluruh orang yang menzolimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Ajib kan? Sudahlah dimaafkan, doakan ampunan. Itulah hati yang penuh dengan mahabbah, hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan hidayah. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.